Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review dan masih berbincang bersama Mas Sem Karisma, perencana keuangan dan co-founder dari Sipundi.id. Mengenai perubahan persentase pos anggaran pada saat PSBB, Mas Karisma, ada Ya. perubahan yang perlu dilakukan nggak? Nah, membicarakan pos anggaran, Mas Wiki, pasti kita ngomonginnya nih alur dana dulu ya, secara umum pada kondisi-kondisi normal di mana, ini seringkali ya, ketika kita bekerja normal, itu pasti kita, apa yang didapat, itu yang dikeluarkan. Kalau ada sisa, itu yang nanti akan kita tabung. Nah, sekarang saya selalu menekankan bahwa pentingnya kita merubah pola nih. Di masa pandemi ini saya melihat ada momentum untuk kita memperbaiki pola alur dana atau cash flow kita. Supaya apa? Ibaratnya ini Warren Buffett ngomong ya bahwa do not save what's left after spending, but spend what's left after saving. Maka yang harus diutamakan dalam pengaturan alur dana adalah kita memprioritaskan pos-pos yang memang penting terlebih dahulu. Salah satunya adalah investasi, termasuk ketika sekarang nih kondisinya mungkin kita terkena resiko, maka ada pos-pos seperti asuransi ya, proteksi kita maupun emergency fund kita tadi. Nah, sebenarnya kedua pos ini, Mas Wiki, baik itu emergency fund maupun asuransi itu saling berkaitan, dalam artian bahwa ketika kita membicarakan hal-hal yang mewajibkan kita untuk ada perawatan intensif maupun yang kita harus pergi ke dokter gitu ya, maka itu bisa menggunakan emergency selama cukup. Masalahnya kita nggak tahu nih seberapa besar kecukupan dana kita untuk memproteksi kesehatan kita, apalagi kaitannya sekarang sama sedang kondisi puncaknya nih, COVID-19. Makanya ketika kita terkena risiko, ya harus dirumahkan atau mungkin kita tidak lagi bekerja, maka pos prioritas sebelum investasi justru adalah pos asuransi kita. Nah, itu yang harus kita prioritaskan, Mas Wiki. Seminim-minimnya adalah kita punya fasilitas kesehatan dari pemerintah berupa BPJS Kesehatan. Ya, di luar itu maka kita bisa apabila ada budget lebih untuk memiliki proteksi dari pihak ketiga atau perusahaan asuransi. Nah, itu yang harus diprioritaskan dulu, Mas Wiki, dalam hal kita kondisinya dalam pandemi ini, karena kesehatan bagaimanapun juga itu yang paling utama. Siapapun tidak mengenal usia, saya selalu menyarankan ada proteksi dalam bentuk kesehatan. Tinggal kita sekarang menghitung-hitung ya cash flow kita kira-kira cukupnya kayak mana. Paling minim menurut saya itu udah paling wajib ya, kita harus punya BPJS Kesehatan. Baik, varian dari asuransi kesehatan juga ini cukup banyak, Mas Karisma. Ada yang kemudian unit link, ada yang lain lah gitu, macam-macam produknya. Perlukah pada saat PSBB ini ataupun pada saat pandemi COVID-19 ini kita melengkapi portfolio asuransi kita gitu ya, yang tujuannya adalah tentu saja untuk memberikan coverage ataupun perlindungan lah pada saat kita misalnya sakit, ya apapun penyakitnya gitu. Ya, kalau portfolio asuransi saya selalu menekankan kita tidak perlu melihat dari sisi produknya, Mas Wiki, tapi coba berkaca dulu ke diri kita, kita itu kebutuhannya di yang mana. Ya, karena untuk orang yang single, untuk yang sudah menikah dan punya tanggungan, itu akan berbeda kondisinya. Ya, untuk yang single misalnya belum menikah, ya seperti kita gitu ya, Mas Wiki ya, maka yang terjadi adalah kita hanya butuh ya asuransi dalam bentuk kesehatan aja. Karena at the end ketika nanti terjadi resiko atas diri kita, kehilangan jiwa atau kematian itu tidak ada orang yang bergantung hidup ke kita. Jadi itu yang harus kita ketahui sehingga kita nggak butuh asuransi jiwa. Nah, ketika sekarang kondisinya sudah berkeluarga, itu yang harus menjadi perhatian buat diri kita. Bahwa kita tuh butuh sekali asuransi jiwa selain dari asuransi kesehatan. Bisa kita bundling dalam artian ada ridersnya, kita beli asuransi jiwa murni, ridersnya kesehatan, atau sebaliknya ya, kita beli kesehatan ada jiwa, tapi intinya kedua itu harus kita analisa sedari awal dan itu melihat kondisi keuangan kita juga, berapa penghasilan yang kita bisa dapat sekarang, berapa potensi ketika nanti kita terkena resiko, maka orang-orang yang bergantung hidup sama kita itu harus tetap bisa hidup toh. Jadi itu yang harus kita perhitungkan sebagai kebutuhan dari asuransi kita, sehingga kita nggak salah menentukan nih. Bukan berarti punya banyak asuransi itu benar, karena yang paling benar adalah melihat dulu, menganalisa kebutuhan asuransi diri kita sendiri. Baik, pada saat masa pandemi COVID-19 banyak perjalanan wisata yang kemudian tidak diperbolehkan, walaupun sekarang sudah mulai dibuka satu persatu, tapi masyarakat masih belum terlalu nyaman untuk melakukan perjalanan wisata lah ya. Nah, jika kemudian kita akhirnya tadinya memang sudah mengalokasikan dana untuk liburan ataupun mungkin berwisata,
karena memang kita belum terlalu nyaman, artinya kita punya ada dana yang tadinya akan dipakai tidak jadi dipakai gitu ya. Apa yang perlu kita lakukan dengan dana ini? Kebiasaannya ketika WFH, ketika tahu bahwa ada satu dana yang kita tidak jadi gunakan, kebanyakannya buka situs e-commerce gitu, belanja online dan lain sebagainya, karena kita merasa punya dana yang tadinya mau dipakai tapi nggak jadi. Nah, hal-hal kayak gini apa yang perlu diketatkan lah dari point of view kita sebagai orang yang perlu melakukan financial planning, Mas Karisma? Ya, yang paling utama adalah terkait dengan emergency dulu, karena sekarang itu kita belum tahu nih Mas Wiki, masih banyak orang yang belum sadar kebutuhan dana darurat itu berapa besar sih. Nah, di kondisi normal untuk yang single belum ada tanggungan itu 3 kali. Di kondisi pandemi saran saya itu ditingkatkan 2 kali lipatnya. Ya, untuk yang sudah punya tanggungan maksimal 2 itu di 6 kali saya sarankan punya di minimal 9 kali ya. Nah, untuk yang sudah maksimal lebih dari 2 tanggungan itu kan berarti di 12 kali. Nah, pertanyaannya sudah belum kita punya dana darurat sebesar itu? Semisal pengeluaran kita setiap bulan nggak usah besar-besar deh, 5 juta aja ya. Nah, kalau misalnya kebutuhan yang paling basicnya sih kita tingkatkan 6 kali, berarti kan harus punya 30 juta. Ya, 30 juta itu apakah kita sudah punya atau belum? Atau bahkan kita mungkin berpikir bahwa, oh saya punya 10 juta dianggap cukup. Padahal kita nggak pernah tahu nih kapan pandemi ini berakhir, kita nggak pernah tahu kapan rencana pemerintah mendistribusikan vaksin ya. Sehingga masih ada waktu yang cukup panjang atas ketidakpastian ini, uncertainties-nya itu masih kita belum tahu kapan akan berakhir, sehingga itu semua harus kita persiapkan. Setiap pos yang kita bisa efisiensikan itu kita harus bisa alokasikan ke emergency kita. Apabila ternyata sudah cukup, maka ya sudah, kita bisa mengambil peluang nih sekarang Mas Wiki, karena di kondisi seperti ini, bursa kita sedang turun ya, ada beberapa instrumen keuangan yang juga bisa kita ambil kesempatan untuk kita bisa melipat gandakan kekayaan kita dengan lebih cepat di waktu yang akan datang ya, 2-3 tahun bahkan untuk jangka panjang, sehingga itu ada peluang nih yang kita bisa ambil dalam hal investasi. Mumpung sekarang PSBB juga kita nggak bisa dine in, nggak bisa nongkrong-nongkrong di kafe ya, mumpung kita juga lagi masa PSBB ini ya, tadinya kita mau jalan-jalan ditunda lagi, tour travelnya menunda atau mereschedule, sehingga kita bisa mengalokasikan apa yang kita miliki sekarang untuk kebutuhan-kebutuhan yang produktif. Baik, selain ada beberapa instrumen-instrumen investasi yang bisa jadi pilihan. Tadi di segmen awal Anda sempat menyebutkan ada beberapa lah yang kita bisa pilih dan kita bisa koleksi pada saat masa pandemi COVID-19. Ada juga pilihan untuk melakukan bisnis. Nah, ini kan perlu permodalan dan lain sebagainya. Ini diharapkan dapat menjadi sebuah pundi-pundi baru lah gitu untuk kemudian mensupport kita pada saat sulit seperti sekarang. Nah, ini jadi satu pola pikir yang tepat nggak sih memulai bisnis pada saat pandemi COVID-19? Nah, untuk bahasan bisnis, Mas Wiki, kita harus kembalikan lagi kepada kondisi ya. Dalam artian bahwa kita yang tahu diri kita sekarang, dan saran saya ketika kita memutuskan untuk memulai bisnis, coba kita kenali dulu dari lingkungannya. Nah, ketika kita tahu nih, apa sih di kondisi sekarang yang dibutuhkan orang, itu yang biasanya bisa menghasilkan bisnis yang sustain. Seperti misalnya orang pada saat WFH, kecenderungannya masih suka jajan, ya, yang tidak bisa dihindari adalah kebutuhan untuk konsumsi mereka. Karena ketika WFH itu, bukannya mereka liburan di rumah, nggak ada kerjaan, tapi justru bisa jadi jauh lebih padat aktivitasnya, sehingga kebutuhan akan konsumsinya, kebutuhan mereka untuk bisa ngemil-ngemil, itu masih sangat bisa dilakukan gitu ya. Jadi tinggal kita nanti matchingkan saja nih, apakah kita sudah punya pengalaman di situ untuk bisa menambah income kita. Karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan pada saat WFH juga yang harus bisa kita analisa nih ya, dan dari situ nanti kita bisa masuk ke segmen-segmen bisnis, sesimpel bisnis rumahan dulu deh. Ya, mungkin kita anggap remeh, tapi ternyata ketika itu sudah berjalan dan kita bisa memarketingkannya secara digital ya. Jadi sekarang juga harus ada strategi marketing in crisis-nya nih. Dalam artian bahwa kita harus melihat orang itu sekarang sangat aware terhadap kesehatan, protokolnya, sehingga bisnis-bisnis itu pun kita harus bisa mengkomunikasikannya dengan cara-cara yang memang adaptif ya dengan kondisi saat ini, di mana orang sangat aware dan concern terhadap kesehatan, sehingga produksinya kita pun harus benar-benar menyesuaikan dengan protokol kesehatan, dan orang dari situ pun tidak ada alasan untuk tidak konsumsi gitu ya. Tetap mereka akan butuh hal-hal yang mereka perlukan untuk bisa bertahan hidup dan juga untuk bisa mereka konsumsi selama di rumah aja. Ya, baik Mas Karisma, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market TV. Terima kasih juga untuk tips-tips financial planning-nya. Sukses untuk Anda, sehat selalu.
Terima kasih, Baik, sama-sama. sampai jumpa. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Yogi Adrian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.